Shalom adik-adik dan orang tua yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di Bina Iman Khusus Anak. Firman Tuhan hari ini memiliki tema membangun karakter berani mendoakan orang yang sakit. Kak Jin bacakan ayatnya terlebih dahulu ya. Diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, anak-anak, di sini siapa yang sudah punya HP sendiri? HP punya? Oh, ada yang punya atau mungkin sering pinjam HP dari papa atau dari mama. Pernah pinjam? Tentunya pernah ya. Nah, sama seperti ini. HP. Sebenarnya apa sih fungsi HP itu? HP ini sebenarnya sebagai alat komunikasi. Nah, adik-adik, HP ini bisa kita gunakan untuk menelepon, untuk chatting, atau SMS atau WA. Lalu bisa juga untuk apa? Video call. Kepada siapa sih? Kepada saudara-saudara kita. Lalu juga bisa kepada teman-teman kita. Dengan HP ini, kita dapat mengetahui kabar atau keadaan teman kita. Teman kita lagi dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan sakit, atau mungkin masih liburan atau lagi happy, lagi sukacita, atau sebaliknya mungkin lagi sedih, lagi menangis ya. Dengan HP ini kita dengan mudah bisa mengetahui kabar dari seseorang. Wah, asik ya tentunya ya kalau kita bisa saling bercerita, bisa saling berkomunikasi. Nah, apalagi Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus juga menginginkan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan berdoa. Betul sekali. Berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan. Kita ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang apabila kita senantiasa berdoa. Terlebih kita belajar nih, adik-adik di rumah mau berani mendoakan seseorang yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan fisik. Wah, ini hal yang luar biasa ya adik-adik, karena Tuhan Yesus melihat ketulusan hati adik-adik untuk mengasihi orang yang sakit dengan cara mendoakannya. Itu sesuatu yang hebat. Nah, sekarang lalu caranya bagaimana Kak berdoa? Berdoa itu harus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita punya iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu dengan sikap berdoa bagaimana? Harus lipat tangan dan tutup mata. Kita harus menghormati Tuhan Yesus. Nah, Kak Jin sudah bawa nih apa ya ini ya? Kak Jin bawa sarung tangan ini. Coba Kak Jin mau tunjukkan caranya adik-adik berdoa, mengingat supaya adik-adik bisa berdoa dengan baik dan benar. Coba tangannya semua diangkat ke atas seperti ini. Bisa? Bisa, nggak usah pakai sarung tangan ya. Kak Jin mau menunjukkan jari jempol. Ya, kita mulai dulu dari jari jempol. Jari jempol ini jari yang paling dekat dengan kita. Ini artinya sebagai pengingat petunjuk untuk berdoa ya adik-adik ya. Ini jempol ini melambangkan orang-orang yang dekat dengan kita, di sekitar kita. Bisa papa, mama, kakak, adik, ataupun siapapun yang berada di rumah bersama dengan kita. Kita mendoakan orang-orang terdekat kita. Lalu setelah jempol ada apa lagi adik-adik? Jari telunjuk. Telunjuk ini menunjukkan atau mengingatkan kita kepada guru di sekolah atau guru sekolah minggu. Perlu didoakan sama adik-adik loh ya. Lalu jari yang tengah. Nah, kalau kita lihat jari tengah ini adalah jari yang paling tertinggi dari kelima jari. Ini menunjukkan apa adik-adik? Menunjukkan seorang pemimpin yang tertinggi di negara kita, yaitu siapa? Bapak Presiden. Kita juga harus mendoakan Bapak Presiden juga ya adik-adik. Dan juga menteri-menterinya yang lain ya. Terus berikutnya ada jari manis.
Nah, adik-adik, jari manis ini biasanya mengingatkan kita kepada orang-orang yang lemah atau mengalami kelemahan fisik atau bisa dikatakan sakit. Seperti yang Kak Jin bilang tadi ya, adik-adik berani mendoakan orang yang sakit mengalami kelemahan tubuh. Adik-adik harus berani mendoakannya. Atau orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Lalu yang terakhir, ada jari apa nih yang paling kecil? Jari kelingking. Jari kelingking ini artinya ini diri kita sendiri, diri adik-adik sendiri. Adik-adik boleh bebas berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Gampang ya adik-adik, nanti di rumah berdoa ya bersama papa mama. Ingat menggunakan 5 jari, adik-adik belajar berdoa. Terlebih mempunyai karakter berani mendoakan orang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Adik-adik harus mendoakannya. Oke adik-adik, selamat menggunakan tangan doa ya. Kita mau bersama-sama senantiasa berdoa terus. Dan jangan lupa tetap membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.